Oke, baik ya. Kita lanjutkan untuk menyelesaikan Kenny Edge Detector ya. Saya akan review dulu ya. Jadi bagi yang di bagian sebelumnya masih belum sempat atau belum paham, bisa dipelajari ya. Jadi yang pertama Kenny Edge Detector itu dipakai untuk mendeteksi tepi ya, mendeteksi tepi, tapi tidak hanya sekedar dideteksi dengan menggunakan filter tertentu ya. Jadi ada multi steps, ada 5 langkah di sini ya, ada 5 langkah untuk melakukan deteksi tepi dengan menggunakan Kenny ya. Yang pertama noise reduction ya. Noise reduction untuk apa? Noise reduction untuk mengurangi noise ya. Jadi kalau dalam satu citra kemudian ada bagian-bagian yang sebenarnya bukan edge tapi nanti akan terdeteksi sebagai edge, itu harus di remove dulu ya, harus dihilangkan dulu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan noise reduction, menggunakan Gaussian filter ya. Gaussian filter itu bisa kita pakai untuk menghilangkan noise. Nah, saya akan lompat ke Python-nya, jadi sambil sambil uh, menjelaskan untuk apa? Untuk prinsip atau langkah-langkah Kenny Edge Detector, kita akan masuk di Python juga ya. Jadi setelah membaca image ya, setelah membaca image, kemudian image yang dibaca tadi itu difilter dengan menggunakan Gaussian dengan ukuran filternya 5 kali 5 ya. Semakin besar ukuran filter maka akan semakin blur citranya ya. Noise-nya juga hilang, gambar aslinya juga nggak jelas gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu terlalu besar sehingga nanti tidak ada tepi yang berhasil dideteksi karena gambar aslinya juga ikutan buram gitu ya. Tapi juga jangan sampai terlalu kecil sampai noise-nya masih tersisa. Nah, itu memang harus trial ya, bagaimana ukuran filter yang paling pas gitu. Nah, di sini saya akan pakai 5 kali 5 ya, ukuran filter 5 kali 5, kemudian difilter dengan menggunakan Gaussian blur ya. Lalu yang perlu diperhatikan di sini ya, ini spesifik Python ya. Jadi Gaussian blur ini menerima parameter dengan tipe image ya yang bertipe float ya, bertipe float. Jadi ini nggak bisa menerima integer gitu ya. Makanya ketika setelah membaca image sampai sini, ini tipe image-nya masih integer ya. Nah, supaya image-nya ini berubah jadi float, kita ubah dengan menggunakan ini ya. Kita konversi menggunakan img2 s-type np.float gini ya. Nah, sampai sini img ini nilainya akan float sehingga kita kita bisa masukkan ke dalam, kita bisa panggil eh, dengan menggunakan perintah Gaussian blur ya. Nah, setelah dapat dari Gaussian blur ya, setelah dapat dari Gaussian blur, kita lanjutkan dengan di langkah berikutnya ya. Di langkah berikutnya itu adalah uh, gradient calculation ya. Gradient calculation ini menggunakan Sobel filter ya. Di bagian sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya udah dijelaskan ya tentang Sobel filter. Nah, di sini Sobel filternya kita pakai untuk menghitung atau mendapatkan gradient magnitude ya, gradient magnitude. Nah, bagaimana untuk memanggil ya, atau bagaimana untuk menerapkan Sobel atau mendapatkan gradient magnitude ini dari hasil Gaussian filter ya. Kita panggil atau kita menggunakan satu fungsi Sobel kernel. Sobel kernel ini kita buat sendiri begitu ya. Jadi uh, di OpenCV saya kira ada ya fungsi untuk Sobel kernel. Di sini saya dituliskan untuk langkahnya bagaimana melakukan filter menggunakan Sobel kernel supaya kalian tahu langkahnya gitu ya. Jadi langkahnya diawali dengan mendapatkan pada gradient X ya, kemudian gradient Y, ini filter yang digunakan untuk mendapatkan gradient X, ini filter yang digunakan untuk mendapatkan gradient Y, kemudian dilakukan konvolusi ya, konvolusi pada citranya. Sekali lagi ini dengan menggunakan float ya, float, float. IMG ini juga float ya, float. Jadi nanti kalau dimasukkan tipe image hasilnya akan berbeda. Tipe integer hasilnya akan berbeda ya. Dilakukan konvolusi, konvolusi, setelah itu kita hitung magnitudenya dengan cara uh, nilai yang ada di Sx dikuadratkan, nilai ditambah dengan nilai yang ada Sy dikuadratkan, lalu hasilnya diakar ya. Hasilnya diakar, kemudian ini untuk menskalakan supaya jadi 0 dan 255 ya. Dan pada Sobel itu kita juga bisa mendapatkan yang namanya theta, yang namanya sudut ya, atau arah ya, arah dari gradiennya ya, arah dari gradiennya ya. Nah, kita akan dapat dua parameter atau dua output dari sini. Yang pertama G
hasil dari gradient magnitude, dan yang kedua adalah theta, hasil dari sudutnya atau arah dari gradiennya, ya. Nah, kita panggil Sobel kernel, ya. Hasil dari Sobel kernel, ya, hasil dari Sobel kernel sampai sini ya. Hasil dari Sobel kernel atau gradient magnitude adalah IMG Sobel, ya, IMG Sobel. Nah, arah ini nanti kita pakai untuk apa? Arah ini nanti kita akan pakai untuk pada saat proses atau step berikutnya, yaitu non-max suppression, ya. Nah, ini adalah tahap berikutnya adalah non-maximum suppression, ya. Pada non-maximum suppression ini, kalau kita lihat ya eh, hasil dari Sobel, ya, hasil dari Sobel itu hasilnya seperti ini. Bentar ya. Hasil dari Sobel itu hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, saya besarkan. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat, ini bukan satu pixel ya, bukan satu pixel, tapi seperti seperti ini ya. Jadi hasil edge-nya itu bentuknya jadi seperti ini. Nah, ada beberapa edge begitu. Nah, ada beberapa seperti ini. Nah, padahal untuk mendeteksi edge ya, untuk mendeteksi edge itu kita cuma butuh satu aja, seperti ini aja. Nah, bagaimana caranya supaya hasil yang double-double seperti ini itu berubah menjadi satu seperti ini. Nah, disinilah menggunakan non-max suppression, ya, menggunakan non-max suppression, ya. Jadi pada tahap ini, pada tahap non-max suppression ini diharapkan agar edge yang double-double seperti itu hanya menjadi satu saja, satu ya, satu. Ini saya hapus supaya jelas ya. Hanya menjadi satu saja, begini. Nah, begini, ya. Nah, prinsip dari non-max suppression-nya ya, saya mungkin akan ulang sebentar. Prinsip dari non-max suppression adalah begini ya. Jadi bagian ini ya ada beberapa ya, ada beberapa yang terdeteksi sebagai tepi di mana intensitasnya berbeda-beda. Dilihat arahnya ya, dilihat arahnya. Jika ya, jika pada arah yang sama, jika pada arah yang sama itu terdapat nilai maksimum ya, nilai maksimum, maka pada pixel yang diproses itu dijadikan nilainya 0 ya. Pada pixel yang diproses dijadikan nilainya 0 ya, seperti ini ya. Seperti ini. IJ itu adalah nilai pixel yang diproses ya. Nah, karena tetangganya ya di bagian yang sebelumnya ada nilai maksimumnya, ada nilai intensitas yang tinggi, maka IJ di sini akan berubah menjadi 0, alias dia disebut sebagai bukan bukan edge atau bukan tepi gitu ya, dinolkan. Nah, implementasi pada Python ya, implementasi pada Python adalah seperti ini ya, non-max suppression-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi pada tahap ini itu tipenya adalah IMG di sini, tipenya adalah ini tipenya adalah float ya. Dan kita membuat hasil dari non-max suppression yaitu di set dengan tipe in gitu ya. Set ini nanti hasil akhir dari non-max suppression-nya ya. Nah, di sini dilakukan pengecekan untuk sudutnya ya, dilakukan pengecekan untuk sudutnya. Di sini dilihat ya tetangganya, menentukan tetangganya yang mana. Nah, dicek apakah nilai dari pixel yang akan diproses itu lebih besar dari tetangganya ya, dari tetangganya. Kalau ternyata lebih besar dari tetangganya, berarti pixel itu dibuat nilainya sama dengan tetangganya. Tapi kalau nilai pixelnya ternyata dia lebih kecil ya dari salah satu tetangganya, dia dibuat nilainya 0 ya. Hasil dari non-max suppression adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya besarkan. Nah, seperti ini ya. Perhatikan bedanya dari tahap sebelumnya, gradient magnitude dan non-max suppression ya. Semuanya jadi tipis ya, semuanya jadi tipis. Tapi perhatikan bahwa intensitas di sini, intensitasnya juga masih bervariasi. Ada yang intensitasnya rendah ya, ada yang intensitasnya tinggi ya, begitu. Ini hasil dari non-max suppression. Nah, kemudian supaya kita mendapatkan satu intensitas yang sama ya, tujuan dari mendeteksi tepi itu supaya semuanya sama ya, intensitasnya yaitu 255 dan backgroundnya 0. Sudah, cuman ada dua nilai itu aja.
255 untuk edge-nya atau tepinya, 0 untuk background-nya. Hanya itu saja ya tujuan dari mendeteksi tepi. Nah, dilakukan langkah berikutnya yaitu threshold ya. Dilakukan langkah berikutnya yaitu threshold. Prinsip dari threshold bagaimana kita perlu menentukan dulu nilai threshold-nya ya. Di sini saya tentukan nilai 10 dan 60. Ini nggak ada ketentuannya ya. Oh, nilainya harus sekian dan sekian. Tapi secara umum bahwa nilai threshold yang bawah itu kira-kira 3 kali atau sepertiga dari nilai threshold yang atas ya. Semakin kecil nilai low thresholdnya akan semakin banyak tepian yang terdeteksi ya. Semakin besar nilai low thresholdnya maka akan semakin kurang kurang banyak tepi yang dideteksi ya. Nah, saya mungkin buat seperti ini ya, 20 atau ya seperti ini ya, 20 dan 60 ya, 20 dan 60. Kemudian ini yang akan dideteksi ya. Artinya kalau ada prinsip untuk mendeteksi uh, thresholdnya ya. Jadi threshold ini tujuannya untuk menghasilkan ya, outputnya nanti akan ada 3 jenis pixel ya, yaitu kuat, lemah, dan non relevan atau kita sebut sebagai ini adalah background, bukan tepi gitu ya. Bagaimana mendeteksi pixel yang kuat? Pixel kuat itu ketika intensitasnya tinggi. Nah, intensitas tinggi itu kita definisikan tadi dengan nilai 60 ya. Kemudian pixel yang lemah ya, kita definisikan sebagai uh, belum tentu dia belum tentu background, tapi juga belum tentu edge gitu. Masih nggak pasti gitu ya. Maka kita akan definisikan nilai pixel itu adalah nilai pixel yang di bawah 20 ya. Nilai pixel kuat adalah nilai pixel yang di atas 60 dan nilai pixel lemah nilai pixel yang di bawah di antara 20 dan 60 ya. Sementara nilai pixel yang di bawah 20, nilai pixel yang di bawah 20 itu kita sebut sebagai pixel yang non relevan atau dia adalah background, bukan tepi ya. Maka di threshold ini ya, kita definisikan high-nya berapa, low-nya berapa ya. Kemudian nilai antara nilai di atas high ya, ini ya, nilai di atas high kita sebut sebagai strong dan nilai di antara high dan nilai di antara low dan high kita definisikan sebagai weak dan nilai di bawah low kita definisikan sebagai cirrus ya. Maka semua cirrus itu semua yang ada di posisi cirrus ya. Ini untuk mendapatkan posisinya ya. Maka itu dinolkan, dia akan menjadi background dan nilai antara ya antara di atas low dan di bawah high itu disebut sebagai weak, di mana untuk weak kita berikan nilai 150 ya. Untuk weak kita berikan nilai 150 dan untuk strong kita berikan nilai 255 ya. Thresholdnya kalau masih belum silakan kalian kalian pause kemudian kalian salin gitu ya supaya kalian bisa lebih paham ya. Hasil dari threshold ini adalah seperti ini. Nah, ya. Kalau ada bagian-bagian loh ini apa ini yang kurang terang ini apa? Itu nggak salah gitu ya. Karena ini adalah weak pixel ya, pixel yang lemah. Sementara yang yang uh, yang sudah di bawah nilai threshold itu sudah nol semua ya. Nah, ini pixel-pixel yang lemah. Pixel yang lemah ini masih belum bisa kita tentukan apakah dia background atau dia benar-benar edge atau tepi. Sehingga dibutuhkan langkah berikutnya ya. Dibutuhkan langkah berikutnya yaitu hysteresis ya. Hysteresis itu apa? Hysteresis itu prinsipnya seperti ini ya. Ini pixel non relevan atau nol ya, pixel warna nol atau background dan ini pixel yang lemah. Nah, jika kita proses ya, ini pixel yang akan diproses. Jika di sekelilingnya ini ya, jika di sekelilingnya ini tidak ditemukan pixel kuat ya, tidak ditemukan pixel strong, maka kita bisa anggap kita bisa anggap ini adalah background. Ya, ini adalah pixel yang non relevan, bukan tepi. Sehingga kita bisa nolkan. Ya. Nah, sebaliknya jika ya di sekelilingnya ini background ya, ini pixel lemah, pixel background, pixel lemah, tapi di sebelah sininya ternyata ada pixel yang kuat atau yang disebut sebagai edge atau tepi, maka dia dijadikan tepi. Nah, ini adalah prinsip dari hysteresis ya. Kita akan coding ya untuk hysteresisnya untuk mendefinisikan fungsi hysteresisnya.
kita akan definisikan satu fungsi ya. Satu fungsi yang kita sebut sebagai def hysteresis. Hysteresis begini ya. Masukannya adalah IMG ya. IMG kemudian kita tentukan ukurannya ya. Dimensi dari citranya shape gini m, n sama dengan shape. Nah, kemudian kita telusuri satu persatu pixelnya ya. For i in range kita telusuri dari baris-baris ya. 1, 1, m min 1. Kemudian kita telusuri untuk kolomnya ya. Kita telusuri satu persatu pixelnya ya. N min 1. Nah, kemudian kita if ya, jika IMG pada I, J atau kita mulai dari I plus 1, ini tetangga, semua tetangga-tetangganya ya. I plus 1, J min 1 ya, itu ternyata sama dengan ya, sama dengan strong. Nah, nilai strongnya berapa? Di sini tadi kita definisikan nilai strongnya 255 ya. Nilai strongnya 255 sama dengan strong. Saya akan definisikan di sini strong sama dengan 255. Weaknya ya, weaknya kita definisikan tadi 150 ya. Sebenarnya nggak oh gini ya, jika ada pixel yang weak ya, jika begini ya, sama dengan weak. Nah, jika pixelnya itu weak, nah pertanyaan berikutnya apakah dia background atau dia adalah edge tepi ya. Nah, kita deteksi kalau ada yang strong ya, kalau di tetangga-tetangganya ada yang strong ya, or begini ya. Kemudian IMG I plus 1, ini semua tetangganya dicek ya, sama dengan strong ya. Tetangga berikutnya dicek tetangganya kan 8, ada ya 8 ya, ada 8. I, I, I plus 1, J plus 1 gitu ya. I plus 1, J plus 1 sama dengan strong ya. Kemudian kita OR lagi ya, IMG I ini tetangga yang di kiri dan kanannya ya. I, J min 1 ya sama dengan strong OR OR ya. Ini tetangga di kanannya IMG I, J plus 1 ya sama dengan strong OR ya. Ini tetangga bawahnya ya, tetangga bawahnya IMG I tetangga atas ya, min 1, J sama dengan strong. Sebentar ya, ini kurungnya Python tuh nggak dikurung sebenarnya nggak apa-apa ya, cuman biar rapi aja. Strong. Ini tetangga bawah ya, 3 ini tetangga bawah, 2 ini tetangga kiri kanan, ini tetangga I-1, J-1 ya. Ini tetangga di atas ya. Kiri atas OR ya. Ini tetangga IMG min 1, J ya sama dengan strong OR IMG I min 1, J plus 1 sama dengan strong. Nah, ketika ditemukan ada tetangga yang strong ya, maka kurung-kurung ya. Maka di situ I, J itu sama dengan strong. Tapi kalau nggak ada tetangga yang ditemukan strong, maka I, J itu adalah 0 gitu ya. Seperti ini. Ini punyanya if ya. Ini punyanya if. Punyanya if yang ini ya. Ya. IMG
Saya buat seperti ini deh. Ya, seperti ini. Kemudian else, gini deh, else. Nah, kemudian di return ya. Nah, inilah hasil akhir dari return IMG ya. Berarti kan returnnya ini harus di bawahnya for ini ya, karena setelah keluar dari perulangan baru dia di return ya. Nah, inilah hasil akhir dari Kenny Ads ya. Saya akan panggil final ya, sama dengan hysteresis dari yang terakhir di threshold ya, dari yang terakhir di threshold ya. Kalau sudah plt imshow final cmap sama dengan gray plt titik show ya. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Ada yang error ya, else ini if indentasinya ya, ini ya, else-nya itu seharusnya di sini ya, indentasinya bermasalah ya, begini ya. Original image, kemudian Gaussian ya, setelah itu di gradient magnitude atau Sobel, kemudian non-max suppression hanya ada 1 pixel, kemudian hasil dari threshold ya, perhatikan hasil dari threshold akan saya besarkan. Ini masih ada edge yang lemah ya. Nah, ini kelihatan ya, edge yang lemah, ini edge yang kuat ya, yang putih terang edge yang kuat. Nah, apakah dia adalah bagian dari background atau bagian dari edge, itu ditentukan oleh hysteresis ya. Contohnya ya, di sini ada edge yang lemah ya, ada edge yang lemah, di sininya hilang ya. Kenapa? Karena di tetangga-tetangganya nggak ada yang putih terang ya, nggak ada yang strong, nggak ada yang strong, sehingga dia akhirnya berubah menjadi background ya. Nah, sementara misalkan di di sini ya, di sini juga hilang ya, tetangga-tetangganya nggak ada yang putih terang. Nah, kalau kita mau lebih deteksinya lebih baik, maka kita tentukan nilai dari ini ya, high T ini kita kita tinggikan gitu ya, kita tinggikan. Misalkan high T-nya di sini adalah 90 ya, maka akan ada semakin banyak edge yang terdeteksi gitu ya. Kita lihat hasilnya, Gaussian filter. Semakin banyak edge yang tidak terdeteksi ya, karena edge-nya jadi kriteria edge-nya jadi lebih tinggi ya, kriteria edge-nya lebih tinggi, akhirnya semakin banyak edge yang gagal dideteksi sebagai strong ya, sebagai pixel yang di atas threshold ya, high threshold begitu ya. Kalau nilainya kita rendahkan ya, nilai di sini ya kita rendahkan, katakan 40, maka akan semakin banyak edge atau tepi yang terdeteksi. Original image, kemudian nah ini ya, ini hasil akhirnya seperti ini ya, seperti ini. Oke ya, jadi begitu untuk selengkapnya ya dari Kenny Ads ya. Nanti hysteresis kalian ketik sendiri ya, ini source code-nya silahkan di pause, dicoba, kemudian dipanggil ya, dipanggil di sini setelah memanggil threshold ya. Kalian submit ya untuk hasil akhir dari gambar yang sudah kalian pilih. Jadi komplit, ada original, ada Gaussian filter, ada gradient magnitude, ada non-max suppression, dan hasil threshold, dan terakhir adalah hasil akhir ya, hasil akhir dari deteksinya gitu ya. Kalian submit, kemudian ini kalian mainkan sendiri ya, kalian tentukan sendiri untuk nilai low threshold dan high thresholdnya yang sesuai dengan gambar kalian gitu ya. Oke, saya akhiri video ini. Di bagian berikutnya nanti kita akan melihat untuk deteksi untuk thresholding ya, thresholding. Baik, sampai ketemu di materi berikutnya.